berdoa di rumah. Mengawali belajar hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pertolongan pertama adalah memberikan pertolongan kepada korban saat terjadinya kecelakaan atau saat pasien menderita sakit dengan cara yang cepat dan tepat sebelum korban dirujuk atau dipindahkan ke tempat kesehatan. Misalnya saja pada saat upacara bendera, ada beberapa siswa yang pingsan ataupun pusing. Nah, di situ ada tenaga kesehatan yang akan melakukan pertolongan pertama. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita menjadi seorang penolong. P. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Perhatikan saat kita melakukan pertolongan, kita harus tahu bagaimana kondisinya, sehingga tidak terjadi dua korban, yaitu kita sendiri sebagai penolong dan korban yang akan kita tolong. Misalnya saja saat adik-adik melihat orang yang tenggelam, adik-adik tidak bisa berenang dan secara spontan langsung masuk ke dalam kolam renang. Nah, di situ adik dan korban akan sama-sama tenggelam. Terus bagaimana Kak caranya kalau kita ingin menolong? Adik-adik bisa melemparkan tali supaya bisa ditarik oleh korban. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, dan pihak berwajib. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang tepat. Saat adik-adik mendapatkan tugas, ada beberapa barang yang perlu ada di dalam kotak P3K, yakni alkohol atau sabun untuk membersihkan tangan, untuk mencuci luka ada Dettol atau betadine, untuk menyadarkan bisa pakai minyak angin seperti minyak kayu putih, salep. Ada dua salep yang perlu di bawah, yaitu salep luka bakar dan salep gigitan serangga. Alat-alat: sarung tangan, pinset atau pisau, kapas, kasa, plester, gunting, dan pembalut. Nah, ini adalah kondisi yang sering terjadi pada saat upacara, yaitu pingsan. Pingsan yaitu hilangnya kesadaran sebab otak kekurangan oksigen, kecelakaan, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, terkejut, atau kekurangan cairan tubuh, kekurangan darah, dan sebagainya. Gejala awal sebelum pingsan, yakni perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, telinga berdering, nafas tidak teratur, muka pucat, biji mata melebar, lemas, keringat dingin, dan sebagainya. Saat adik-adik sudah merasakan beberapa gejala ini, perlu diperhatikan, adik-adik harus segera mundur dari barisan dan meminta bantuan tenaga kesehatan. Langkah-langkah penanganan korban yang pingsan. Saat adik-adik mengetahui korban pingsan di terik matahari, silakan pindahkan di tempat yang teduh. Longgarkan pakaiannya. Posisikan kaki lebih tinggi dari badan supaya sirkulasi oksigen dapat segera masuk ke dalam otak secara lancar. Berikan wewangian seperti minyak kayu putih untuk meningkatkan kesadarannya. Periksa kemungkinan cedera lainnya.
Hal yang perlu diperhatikan, adik-adik tidak boleh memberikan makanan atau minuman sebelum kondisinya sadar. Perawatan luka, penolong harus mencuci tangan, jangan menyentuh luka atau darah secara langsung. Bersihkan luka dengan air bersih, kemudian beri antiseptik. Pertolongan saat terkena luka bakar, misalnya saja terciprot oleh minyak panas. Cara pertolongannya adalah segera dinginkan luka dengan air mengalir. Keringkan luka pelan-pelan, oleskan obat luka bakar seperti silverdiazin, betadine, bioplacenton, dan lain-lain. Hindari mengoleskan mentega, kecap, pasta gigi. Melepas dengan paksa pakaian yang melekat pada kulit. Tersengat listrik. Pertolongan yang pertama kali harus dilakukan adalah mematikan seluruh aliran listrik. Jangan langsung memegang korban. Gunakan bahan atau alat untuk memisahkan korban dari sumber listrik. Gunakan alat-alat yang tidak menghantarkan listrik seperti kayu dan sebagainya. Jika sadar, beri air hangat. Jika tidak sadar, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit. Mimisan adalah pendarahan karena pecahnya pembuluh darah dalam hidung. Pertolongan, duduk di kursi, posisi kepala menunduk, menjepit hidung selama 5-10 menit untuk menghentikan pendarahan. Bernafaslah lewat mulut. Berikan kompres es di daerah hidung. Berikut gambarannya. Memar, penyebab terbentur, terkilir, dan sebagainya. Pertolongan, korban diposisikan agar lebih nyaman. Istirahatkan daerah yang cedera, kompres dengan es yang dibungkus kain. Sampai jumpa. Jangan lupa berdoa agar ilmu hari ini bermanfaat.